Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa bangsanya akan mengalami penderitaan. Sungguh mudah bagi bangsa-bangsa dan jemaat-jemaat setempat untuk melupakan para pahlawan masa lalu. Meskipun kita tidak boleh mengawetkan masa lampau, kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang telah turut andil memungkinkan kita memiliki masa depan rohani. Firaun yang baru lebih peduli tentang keamanan nasional daripada perlakuan yang pantas terhadap manusia. Apabila orang-orang diperalat untuk mencapai tujuan, kita tidak sedang memperlakukan mereka seperti yang dikehendaki Tuhan. Memperbudak manusia dan membunuh bayi-bayi laki-laki adalah solusi Mesir untuk masalah Yahudi. Para bidan memilih untuk taat kepada Tuhan daripada manusia. Syukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang dengan berani membela anak-anak kecil. Tuhan memberi upah kepada para perempuan ini tidak dengan membuat mereka mandul yang sebenarnya lebih aman untuk saat itu, tetapi dengan memberi mereka keluarga. Hal ini menunjukkan betapa berharganya anak-anak di mata Tuhan. Renungkanlah kata-kata Tuhan kita di dalam Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Orang tua Musa, Amram dan Yokebed tahu bahwa masa itu adalah masa yang sukar, tetapi mereka beriman untuk menikah dan mempunyai keluarga. Harun dan Miriam sudah ada di keluarga itu ketika Musa lahir. Tidak mudah untuk menghidupi seorang anak lagi, tetapi Tuhan memungkinkan mereka, seperti yang masih dilakukannya untuk para orang tua saat ini. Juga perlu iman bagi orang tua untuk menaruh putra mereka ke dalam sungai demi mematuhi hukum yang berlaku saat itu di Mesir. Tuhan memberi upah untuk iman mereka. Yokebed tidak saja memperoleh putranya kembali, tapi ia juga dibayar untuk memeliharanya. Musa mendapat pendidikan yang sangat baik, tetapi ia lemah dalam iman. Ia melawan musuh yang salah pada waktu yang salah dan dengan senjata yang salah. Apabila Anda mulai melihat sekitar dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini aman? Dan bukan apakah ini benar? Anda telah berhenti hidup dengan iman. Terkadang Tuhan harus mengasingkan kita dari orang lain untuk mengajarkan apa yang perlu kita ketahui dan untuk membantu kita melupakan cara-cara yang dilakukan dunia. Perbuatan Musa yang tanpa pikir panjang mengirimnya jauh ke dalam gurun selama 40 tahun. Demikian pula kata-katanya yang tanpa pikir panjang membuatnya tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Jiwa yang tak sabar adalah hal yang berbahaya. Kebaikan hanya dibayar dengan kebaikan. Ayah dari 3 gadis Midian mengajarkan hal ini kepada mereka setelah Musa menyelamatkan mereka. Musa membela gadis-gadis itu dan memberi minum kambing domba mereka. Tetapi bukannya berterima kasih, Musa justru ditinggalkan dengan timbanya. Pada waktu ayah dari ketiga gadis ini mendengar perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang yang tidak dikenalnya, ia menyuruh anak-anaknya itu untuk mengundang Musa makan malam. Bacalah dalam Kejadian 2 ayat 16-21. Apakah Anda berterima kasih atas kebaikan seorang hari ini? Pikirkanlah cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda kepada seseorang hari ini. Anda tak pernah tahu apa yang mungkin terjadi pada suatu hari. Jadi bukalah mata dan telinga Anda pada pimpinan Tuhan. Rasa ingin tahu yang seperti seorang anak kecil telah mengubah kehidupan Musa secara drastis. Tuhan memanggil orang-orang yang sibuk untuk melayaninya, dan Dia menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan itu setia. Dia memanggil Abraham, memelihara Ishak, memimpin dan melindungi Yakub, dan Dia akan menyertai Musa. Dia adalah Tuhan bagi tiap individu dan bagi seluruh bangsa itu, dan Dia tidak berubah dari generasi ke generasi. Tuhan itu peduli dan berbelas kasihan. Dia melihat penderitaan umatnya, dan Dia mendengar tangisan mereka. Lalu mengapa Dia tidak bertindak lebih cepat? Sebab Dia sedang mengikuti jadwal yang sempurna. Anda harus belajar menantikan Tuhan. Tuhan itu sabar. Tuhan menjawab semua keberatan Musa dan memberi jaminan demi jaminan untuk meneguhkannya. Musa berkata, "Aku bukan orang yang tepat." Dan Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku."
Iman berpegang pada pribadi Tuhan dan menaati apa yang dikatakannya. Iman melihat kesempatan, sementara ketidakpercayaan melihat rintangan. Apakah Anda sedang berdebat dengan Tuhan tentang sesuatu yang Dia ingin Anda lakukan? 40 tahun yang silam, Musa yakin dapat memecahkan masalah-masalah bangsanya. Namun kini ketika Tuhan memanggilnya, ia yakin bahwa ia akan gagal. Ia tidak punya alasan untuk tidak menaati Tuhan, tetapi jelas bahwa ia punya banyak dalih. Dalih adalah alasan yang diisi dengan kebohongan. Meskipun demikian, Tuhan memberi Musa segala sesuatu yang diperlukannya untuk berhasil. Yang perlu Musa lakukan adalah mempercayakan diri kepada Tuhan yang akbar, yang menyebut dirinya sebagai "Aku adalah Aku". Allah tidak dibatasi oleh keterbatasan kita. Tidak ada gunanya untuk membuat alasan-alasan. Allah sanggup dan mau melakukan hal-hal yang luar biasa melalui Anda bila Anda percaya kepadanya. Setelah Musa berhenti membuat alasan-alasan, ia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia memimpin jutaan manusia keluar dari perbudakan menuju rumah mereka. Alasan apa yang Anda pakai terhadap Allah? Mengapa Anda berpikir bahwa Allah tidak dapat memakai Anda? Ingat, Allah tidak akan meminta Anda melakukan sesuatu tanpa menolong Anda untuk mencapainya. Bukti penugasan: jika kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita miliki, Dia dapat memakai hal-hal itu bagi kemuliaannya. Sebuah tongkat, sebuah umban, sebuah jala, atau sebuah makan siang yang sederhana. Dia bahkan dapat menggunakan tangan manusia meskipun tangan itu tak berisi sesuatu pun. Penyertaan: Tuhan telah mempersiapkan Harun dan Harun sedang dalam perjalanan untuk menemui Musa. Ada kalanya harus menimbulkan masalah bagi Musa, tetapi ia masih tetap merupakan seorang rekan yang penting. Ia yang berperan sebagai juru bicara, sementara Musa menjadi orang yang bertindak. Meski begitu, ada juga waktu di mana Musa menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Pengutusan: Tuhan berbicara kepada Musa, memberinya perintah dan semangat yang diperlukannya. Sebelum tiba di Mesir, Musa sudah tahu bahwa pekerjaannya akan sulit dan bahwa Fir'aun akan menentangnya. Pendisiplinan: Musa dihajar oleh Tuhan dan hampir mati karena gagal menjadikan anaknya sebagai putra perjanjian. Bagaimana Musa dapat memimpin Israel jika keluarganya sendiri tidak dipersembahkan kepada Tuhan? Peneguhan: Musa yakin bahwa tak seorang pun akan mempercayainya. Meskipun demikian, ketika para tua-tua melihat tanda-tanda ajaib dan mendengar pesan yang dibawa Musa, mereka percaya dan sujud untuk menyembah Tuhan. Apabila Anda menghadapi pekerjaan berat dan Anda takut gagal, ingatlah Musa. Terlepas dari apapun yang Anda rasakan dan bagaimanapun orang-orang menanggapinya, Tuhan pastilah menepati janjinya. Saat Anda merasa cemas, apakah Anda menantikan pertolongan Tuhan atau Anda segera mengomel? Ketika Allah hendak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Ia mengutus Musa dan Harun untuk berbicara kepada orang yang memperbudak bangsa Israel. Fir'aun tidak menyukai gagasan Allah ini dan memaksa bangsa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Reaksi bangsa Israel adalah semakin mengeluh melawan Musa. Mereka tidak sabar. Sementara kita menantikan Allah untuk menjawab doa-doa kita, kita harus bersabar. Allah ingin kita tetap setia. Ketika Musa dan Harun memulai pekerjaan mereka di Mesir, masalah pertama mereka ialah dengan Fir'aun. Fir'aun tidak hanya menolak untuk membiarkan bangsa itu meninggalkan Mesir, tetapi ia membuat pekerjaan mereka bertambah sulit. Hal ini memberi masalah kedua bagi Musa. Bangsanya sendiri yang menyalahkan atas penderitaan mereka. Ia mulai mencicipi kritik dan pemberontakan yang akan dialaminya selama 40 tahun berikutnya. Seringkali orang-orang yang paling banyak Anda tolong justru paling tidak menghargai Anda. Masalah Musa yang ketiga ialah dengan Tuhan sendiri. Tuhan telah menjanjikan keberhasilan, tetapi Musa telah gagal. Bahkan orang-orang Yahudi tidak mempercayainya. Ketika perjalanan kehidupan rohani kita dimulai, hal yang tersulit ialah menghadapi sesama kita. Dalam perkembangannya kita mulai bergumul dengan diri kita sendiri dan pada akhirnya kita bergumul dengan Tuhan. Namun Tuhan memberi Musa jaminan yang diperlukannya dan mengatakan kepadanya untuk kembali ke pekerjaannya dan tetap melakukannya dengan setia. Tuhan tidak langsung memecahkan setiap masalah dan Dia juga tidak mengikuti jadwal Anda.
Apabila Anda berpikir bahwa Anda gagal, bahkan ketika Anda telah menaati kehendak Tuhan, renungkanlah Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Jika orang-orang tidak mematuhi peringatannya, Tuhan harus berbicara melalui penghakimannya. Ada dua pilihan ketika Tuhan berbicara, orang-orang taat dan menyerahkan hati mereka, atau tidak taat dan mengeraskan hati mereka. Dari sudut pandang manusia, Fir'aun menolak kehendak Tuhan dan dengan demikian mengeraskan hatinya sendiri. Dari sudut pandang ilahi, Tuhan mengirimkan penghakiman dan hal ini menyebabkan Fir'aun mengeraskan hatinya. Matahari yang sama dapat mencairkan es sekaligus mengeraskan tanah liat. Fir'aun sangat keras kepala terhadap Allah. Fir'aun pernah mencoba untuk berpura-pura taat, tetapi Allah mengetahui siapa sebenarnya Fir'aun itu. Dengan cara apa Anda berusaha untuk membodohi Allah? Apakah Anda bersikap baik di gereja tetapi bertingkah laku kacau sepanjang minggu? Apakah kata-kata Anda berubah apabila tidak ada orang tua di sekitar Anda? Allah selalu mengetahui siapa Anda sebenarnya sepanjang masa. Apa yang Ia lihat dari Anda pada saat Ia menatap Anda? Para ahli sihir istana mampu menirukan mujizat Harun. Iblis itu suka meniru dan itulah salah satu caranya melawan pekerjaan Tuhan saat ini. Beberapa mujizat adalah keajaiban-keajaiban yang menipu. Pastikanlah bahwa Anda dapat mengetahui perbedaannya. Tula-tula merupakan pernyataan perang Tuhan melawan dewa-dewa Mesir. Dia berfirman, "Akulah Tuhan." Tula-tula tersebut juga merupakan pernyataan bahwa Tuhan telah membuat perbedaan antara bangsa Yahudi dan bangsa Mesir. Betapa menyedihkan bahwa Israel melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di Mesir, tapi tidak mempercayainya. Mereka bahkan ingin kembali ke Mesir setelah mereka dibebaskan. Pengalaman-pengalaman besar tidak menjamin bahwa kerohanian seseorang telah bertumbuh. Semua itu tergantung pada apa yang terjadi pada hati Anda. Yang diminta Musa hanyalah izin Fir'aun untuk membawa bangsanya melakukan perjalanan selama 3 hari ke suatu tempat di mana mereka dapat menyembah Tuhan. Tuhan telah membuat perbedaan antara umatnya dan bangsa Mesir. Sama seperti sekarang Dia membuat perbedaan antara umatnya dan orang-orang dunia. Meskipun demikian, dunia tidak ingin orang-orang beriman menjadi terlalu radikal sehingga ia menawarkan berbagai kompromi. Persembahkan korban di negeri ini. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan bawa anak-anakmu. Dan jangan bawa harta milikmu untuk melayani Tuhan. Apakah akhir-akhir ini Anda digoyahkan oleh salah satu kompromi tersebut? Penghakiman-penghakiman Tuhan praktis memorak-porandakan negeri itu. Tetapi Fir'aun tidak mau menyerah. Fir'aun mengira bahwa sikapnya itu menunjukkan kehebatannya. Padahal sebenarnya Tuhan memakai Fir'aun untuk menunjukkan kedaulatannya sendiri. Tuhan lebih besar daripada penguasa manapun juga, sehingga kita tidak pernah perlu takut. Pengakuan dosa Fir'aun tidak tulus. Ia hanya ingin agar Musa menghentikan tula-tula itu. Penyesalan yang sejati melibatkan perubahan pikiran yang mengantar pada perubahan hidup. Bileam, Saul, dan Yudas semuanya bersalah karena mengaku dosa dengan tidak tulus. Kehidupan, satu tula lagi. Kata-kata ini terdengar beralamat buruk dan memang demikian, sebab tula terakhir ialah kematian bagi semua anak sulung. Percaya dan tidak percaya kepada Tuhan itu bedanya seperti antara terang dan gelap, antara kehidupan dan kematian. Tuhanlah yang membuat perbedaan ini dan umatnya harus mempertahankannya. Anak domba, amatilah urutan ini, seekor anak domba. Anak domba itu, anak dombamu. Anak domba Paskah adalah gambaran dari Yesus Kristus yang mati bagi dosa dunia. Apakah Anda memanggilnya seorang juru selamat? Juru selamat itu atau juru selamatku? Yesus adalah anak domba yang sempurna, yang harus mati untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan dengan mengagumi teladannya atau dengan mempelajari pengajarannya, melainkan dengan membubuhkan darahnya pada hati kita sendiri di dalam iman. Anak domba itu menyelamatkan bangsa Yahudi dan juga menjadi makanan yang menguatkan mereka untuk memulai perjalanan. Anda menerima makanan dari Yesus Kristus ketika Anda merenungkan firman-Nya dan menjadikan kebenarannya sebagai bagian dari manusia rohani Anda. Ragi adalah gambaran dosa.
awalnya kecil tetapi dengan cepat menyebar. Dosa mengembang dan bekerja secara diam-diam. Ketika Anda diselamatkan oleh darah Kristus, Anda ingin memiliki kehidupan yang murni dan bebas dari dosa yang disadari. Bangsa Yahudi tidak diselamatkan dengan menyingkirkan ragi. Mereka menyingkirkan ragi karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Perhatikanlah bagaimana Paulus menerapkan kebenaran-kebenaran ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5. Keluaran pasal 13 mengajarkan kita mengenai 3 hal: mengingat, mengajar, dan mengikuti. Mengingat, Tuhan ingin agar bangsa Israel mengingat apa yang telah dilakukannya bagi mereka, supaya di masa mendatang mereka tidak lupa untuk mempercayai dan melayaninya. Pengudusan semua anak sulung akan mengingatkan mereka bahwa anak-anak laki sulung Israel telah ditebus oleh Tuhan. Perayaan Paskah setiap tahunnya akan mengingatkan mereka untuk menjaga hidup mereka tetap murni. Jika Yesus Kristus telah menebus kita dengan darahnya, sudah sepatutnya lah kita mempersembahkan diri kepadanya dan mematuhi firman-Nya. Mengajar. Generasi yang lebih muda tidak dapat mengetahui pekerjaan-pekerjaan Tuhan kecuali generasi yang lebih tua menceritakannya kepada mereka. Firman Tuhan harus mengendalikan bibir kita, mata kita, dan tangan kita, dan kita harus membagikannya kepada orang-orang lain. Bangsa Yahudi menghayati perintah ini secara harfiah dan mengenakan bagian-bagian hukum Tuhan itu di dahi dan tangan mereka. Tapi bisa dipastikan bahwa dalam hal ini Tuhan berbicara secara kiasan. Mengikuti, Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dan juga memimpin kita menuju warisan yang telah dipersiapkannya bagi kita. Firman-Nya seperti tiang awan dan tiang api, dan Dia akan menunjukkan jalan jika kita mempercayakan diri kepadanya. Bayangkan jika Anda adalah bagian dari bangsa Israel. Tiba-tiba Anda melihat sejumlah besar tentara Mesir mendatangi Anda. Mereka datang dengan kereta dan kuda, sementara Anda hanya berjalan kaki. Pasti Anda langsung berlari. Anda melihat ke depan ada Laut Merah yang menghalangi jalan Anda. Di belakang Anda tentara Mesir terus maju. Pilihannya mati atau kembali menjadi budak. Pikiran Anda tentang kematian terganggu oleh suara Musa yang berkata, "Jangan takut." Lalu ia mengangkat tongkatnya. Ada suara gemuruh air dan angin bertiup menerpa muka Anda. Anda tidak dapat mempercayai apa yang Anda lihat. Laut Merah terbelah dua, membentuk 2 dinding raksasa. Di antara dinding air itu terbentuklah jalan. Musa menyuruh Anda untuk mulai berjalan. Anda agak ragu-ragu, tetapi tidak lama kemudian Anda memberanikan diri, mulai berjalan, kemudian berlari. Pada saat Anda sudah mencapai seberang, Musa mengangkat kembali tongkatnya, dan dinding laut itu pun runtuh dengan sendirinya, menelan tentara Mesir yang sedang mengejar. Mungkin mudah untuk berpikir bahwa apabila Anda menyaksikan sendiri terjadinya mujizat seperti itu, Anda tidak akan lagi meragukan Allah. Tetapi benarkah seperti itu? Kita tahu bahwa bangsa Israel kembali meragukan Allah. Hanya beberapa hari sejak kejadian itu, bangsa Israel sudah berada lagi di depan tenda Musa, mengeluh makanan dan minuman. Sepertinya bangsa itu tidak pernah berhenti dan mengingat bahwa Allah telah membebaskan mereka dan akan melakukannya lagi. Mereka lupa bahwa Allah akan memelihara mereka. Kita selalu melihat mujizat, kelahiran seorang bayi, penyakit yang disembuhkan, seorang bertobat. Kita bisa merasakan betapa ajaibnya kejadian-kejadian tersebut. Tapi seiring berlalunya waktu, kita mulai berpikir apakah itu benar-benar suatu mujizat? Berilah perhatian pada mujizat-mujizat Allah hari ini. Tuliskanlah beberapa contoh. Ingatlah hal itu saat Anda merasa Allah melupakan Anda. Tuhan melihat sebelumnya. Tuhan mengetahui rencana-rencana Firaun dan memastikan bahwa Israel terpelihara. Inilah providensia, yang berarti melihat sebelum sesuatu terjadi. Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan akan menyediakannya. Tidak peduli apa yang direncanakan musuh terhadap Anda, Tuhan sudah mengurusnya dan akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Tuhan berada di antara. Tiang yang membawa terang kepada Israel itu membawa kegelapan kepada musuh. Orang-orang dunia berjalan di dalam kegelapan, tetapi umat Tuhan memiliki terang kehidupan. Musuh tidak dapat menyentuh Anda tanpa pertama-tama menghadapi Tuhan. Tuhan berjalan mendahului.
Dia membuka jalan dan melakukan hal yang tampaknya mustahil. Lain kali ketika Anda berada di dalam situasi yang kelihatannya mustahil, ingatlah apa yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel di Laut Merah. Bangsa Israel tidak pernah melupakan kemenangan ini. Mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu dapat mendorong Anda ketika Anda menghadapi tantangan-tantangan ke depan bagi iman Anda. Tuhan datang dari belakang. Yesaya mengatakan Allah Israel akan menjadi penutup barismu. Kekalahan itu sudah lengkap, bala tentara Mesir tidak ada lagi. Ada banyak kebenaran di dalam kata-kata ini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Keluaran pasal 15 mengajarkan kepada kita mengenai 3 hal: Tuhan yang menang, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang menyegarkan. Tuhan yang menang. Ketika mereka berjalan menurut apa yang mereka lihat, Israel mengeluh. Namun ketika mereka mempercayakan diri kepada Tuhan dan melihat pekerjaan tangannya yang berkuasa, mereka memujinya. Penebusan seharusnya mengantar orang pada sukacita. Nyanyian pertama yang dicatat di dalam Alkitab ini merupakan suatu pola bagi penyembahan yang benar. Sebab nyanyian itu menekankan tentang Tuhan, siapa Dia dan apa yang telah dilakukannya bagi umatnya. Dia menyelamatkan umatnya, memimpin mereka kepada milik pusaka mereka, memuliakan namanya dan memerintah untuk selama-lamanya. Hari ini kiranya Tuhan menjadi kekuatan Anda, nyanyian Anda, dan keselamatan Anda. Tuhan yang menyembuhkan. Sukacita bangsa itu berubah menjadi keluhan. Memang mudah untuk menyanyi ketika keadaan nyaman, tetapi perlu iman untuk menyanyi saat Anda sedang menderita. Tuhan menguji kita dalam pengalaman-pengalaman hidup setiap hari untuk melihat apakah kita akan menaatinya. Dia mampu mengubah keadaan kita, tapi Dia lebih suka mengubah kita. Tuhan yang menyegarkan. Hidup tidak selalu merupakan peperangan dan air yang pahit. Tuhan membawa kita kepada oasis yang menyegarkan dari waktu ke waktu. Dan untuk itu, kita harus memujinya. Apakah Anda pernah merasakan sakit? Tidakkah Anda cenderung mudah marah saat Anda sedang sakit atau kepanasan? Keadaan yang tidak nyaman dapat membuat Anda bersikap kasar. Itulah pengalaman bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir ke padang gurun. Tidak ada makanan dan minuman. Mereka mulai mengeluh kepada Musa dan Harun. Pada saat kesakitan secara fisik meningkat, kita bisa dengan cepat kehilangan rasa saling menghargai terhadap sesama, bahkan kepada Tuhan. Pada saat Anda merasa sakit, jangan mengomel kepada Tuhan. Sebaliknya, katakanlah kepadanya apa yang menyebabkan Anda merasa tidak nyaman. Bangsa Yahudi yang sudah ditebus berlaku seperti bangsa-bangsa lain yang belum diselamatkan. Sebab mereka bertanya, apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita minum? Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari perhambaan untuk membunuh mereka dengan kelaparan. Masalah mereka sebenarnya adalah bahwa mereka masih memiliki selera yang lama dan perlu belajar untuk menikmati makanan baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mana adalah gambaran dari Yesus Kristus, mana hanya datang kepada bangsa Israel, dan apa yang dapat dilakukannya ialah untuk mempertahankan kehidupan jasmani mereka. Namun, Juru Selamat datang untuk seluruh dunia dan Dia memberi kehidupan rohani. Jika bangsa Yahudi tidak menggunakan mana itu, mereka mati. Makan mana juga merupakan gambaran dari makanan Anda sehari-hari dan Kristus melalui firman Tuhan. Sama seperti makanan Anda menjadi bagian dari keberadaan Anda, begitu juga firman menguatkan kerohanian Anda ketika Anda membaca, merenungkan, dan mematuhinya. Sama seperti bangsa Yahudi tidak dapat hidup dengan mana kemarin, begitu juga Anda tidak dapat hidup dengan makanan rohani kemarin. Mulailah setiap hari dengan Tuhan, dan Dia akan memberi apa yang Anda butuhkan untuk menghadapi beban dan perjuangan di depan. Firman Tuhan adalah makanan untuk roh kita. Firman adalah air susu, roti, daging, dan madu. Menikmati firman akan membawa sukacita di dalam hati kita. Keluaran pasal 17 hari ini mengajarkan kita akan 3 hal: ujian yang lain, musuh yang lain, jaminan yang lain. Ujian yang lain. Anda tidak pernah dapat memecahkan masalah-masalah Anda dengan menyalahkan orang lain. Masalah Israel sebenarnya adalah ketidakpercayaan
dan keinginan untuk kembali ke kehidupan lama. Setiap kesukaran yang Anda jumpai adalah suatu kesempatan untuk menguji diri Anda sendiri dan mempercayai Tuhan Anda. Apakah Anda akan maju atau mundur? Batu karang itu menggambarkan Yesus Kristus yang telah dipukul untuk kita, sehingga kita dapat memperoleh air hidup dari Roh Kudus di dalam hati kita. Musuh yang lain, bala tentara Mesir telah ditenggelamkan, tapi ada bangsa Amalek yang tidak menginginkan bangsa Israel di dalam wilayah mereka. Inilah Esau yang bertarung lagi dengan Yakub. Dibutuhkan doa syafaat di gunung dan campur tangan di lembah bagi umat Tuhan untuk memenangkan peperangan. Israel melihat Tuhan mengalahkan Mesir, tapi sekarang mereka harus memasuki peperangan itu sendiri dan mempercayai Tuhan untuk mendapat kemenangan. Imam besar kita berdoa syafaat di surga bagi kita. Inilah pertama kali Yosua disebutkan di dalam Alkitab. Ia belum tahu bahwa suatu hari ia akan menggantikan Musa sebagai pemimpin umat Tuhan. Jaminan yang lain, setiap ujian dapat mengatakan kepada Anda sesuatu yang baru tentang diri Anda sendiri dan tentang Tuhan. Apabila Anda menghadapi perjuangan hidup, ingatlah bahwa Dia adalah panji-panji Anda dan Dia dapat memberi kemenangan kepada Anda. Anda akan dipekerjakan karena kecerdasan, tetapi dipecat karena kepribadian Anda. Kepribadian merupakan syarat penting sebagai seorang pemimpin. Keluaran pasal 18 akan mengajarkan kita akan 3 hal: keseimbangan, nasihat, kepemimpinan. Keseimbangan, Musa mengalami sejumlah petualangan yang menggairahkan setelah meninggalkan Mesir. Tetapi sekarang ia kembali pada tugas kehidupan sehari-hari. Tuhan menyeimbangkan hidup kita. Dia memberi kita cukup beban untuk membuat kita tetap rendah hati dan cukup berkat untuk membuat kita tetap bahagia. Musa kembali ke tengah keluarganya, menceritakan kepada mereka segala hal yang telah Tuhan lakukan, dan kemudian menyembah Tuhan bersama mereka. Nasihat, terkadang orang luar dapat melihat hal-hal lebih jelas daripada orang-orang yang melakukan pekerjaan itu, dan kita harus selalu terbuka untuk nasihat. Musa sedang mencoba untuk melakukan semua pekerjaan sendiri, dan ia tidak membuat perbedaan antara hal-hal pokok dan masalah-masalah kecil. Ia memerlukan orang-orang untuk membantunya, dan ia perlu menyusun prioritas. Perhatikanlah bahwa Yitro mengharapkan Musa untuk mencari kehendak Tuhan dalam hal tersebut. Apa yang tampaknya seperti nasihat baik dari orang mungkin adalah nasihat buruk di dalam pandangan Tuhan. Jadi kita harus selalu meminta petunjuk Tuhan. Kepemimpinan, ayat 21 di dalam pasal ini menggambarkan jenis pemimpin yang Tuhan perlukan. Orang-orang yang ditandai dengan kemampuan takut akan Tuhan, jujur dan membenci ketamakan. Musa adalah tokoh yang besar, tetapi ia tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendiri. Tuhan mungkin tidak memanggil Anda untuk menjadi pemimpin, tetapi Dia mungkin menginginkan Anda menolong seorang pemimpin untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Keluaran pasal 19 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal. Pengambilan keputusan, umat yang istimewa, umat yang dikuduskan, umat yang tunduk. Pengambilan keputusan, bagaimana Anda memperlakukan barang kesayangan Anda? Seperti telepon genggam, peralatan audio video, mobil Anda. Apakah Anda tidak peduli menggunakannya dengan kasar? Tentu tidak. Anda tentu merawatnya dengan sangat baik. Allah berkata bahwa jika Anda sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya, maka Anda akan menjadi harta kesayangannya sendiri. Anda dapat pastikan bahwa Ia akan benar-benar memperhatikan Anda melebihi dari Anda memperhatikan barang kesayangan Anda. Apabila Anda mau mengambil keputusan yang menyenangkannya, Anda dapat yakin bahwa Allah juga akan memperlakukan Anda sebagai harta kesayangannya. Umat yang istimewa. Di Laut Merah, Tuhan memisahkan umatnya dari kehidupan lama mereka. Di Sinai, Tuhan membawa mereka ke dalam kehidupan yang baru, suatu hubungan yang diikat perjanjian dengan dirinya sendiri. Ini seperti upacara pernikahan dengan Tuhan sebagai suami dan Israel sebagai istri. Bila mana bangsa itu berbalik dari Tuhan dan menyembah berhala, Tuhan menuduh mereka telah melakukan perzinahan. Orang-orang beriman masa kini harus juga waspada terhadap dosa tersebut. Jemaat Tuhan adalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani, yang dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Umat yang dikuduskan. Karena kita adalah milik Tuhan,
Kita harus dijauhkan dari dosa. Umat Tuhan dipisahkan dari dunia dan dikuduskan bagi Tuhan. Umat yang tunduk. Untuk mengingatkan bangsa itu agar takut kepadanya, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di Sinai dan memperingatkan mereka untuk tidak datang mendekat. Ini adalah masa kanak-kanak bagi bangsa itu. Dan seperti kanak-kanak, mereka belajar dari penghargaan dan hukuman yang diberikan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 18-29 mengontraskan pengalaman ini dengan pengalaman jemaat perjanjian baru pada masa kini. Kita tetap harus takut kepada Tuhan dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkannya, tetapi kita diundang untuk datang mendekat. Bangsa Israel tidak diselamatkan dari Mesir dengan menaati hukum Taurat, tetapi ketaatan memungkinkan mereka menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Apakah Anda hari ini punya komitmen untuk lebih taat kepada Tuhan? 10 perintah berkata, jangan berzina, tetapi kebudayaan sekarang mengatakan bahwa aturan itu boleh diabaikan. Hubungan suami istri yang dilakukan antar teman sudah mulai dianggap biasa. Perselingkuhan sudah mulai menjadi hal yang umum dilakukan. Zaman dahulu, hubungan suami istri yang dilakukan di luar nikah disebut perzinahan. Sekarang sepertinya dunia justru menganjurkan hal tersebut. 10 perintah berkata, hormati ayah dan ibumu, tetapi apakah kita masih melakukan hal itu? Kita cenderung menghormati mereka hanya kalau kita membutuhkan sesuatu dari mereka. Apalagi orang tua sering membuat kita marah. Bagaimana mungkin kita menghormati orang yang sering membuat kita marah? Lalu ada juga perintah untuk tidak mencuri. Kita bisa menganggap itu salah, kecuali itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan yang kita mau. Kebiasaan yang berlaku dan diterima masa kini bertolak belakang dengan 10 perintah. Tetapi kenyataannya, apa yang terjadi dengan kehidupan masa kini? Banyak keluarga bercerai karena perselingkuhan. Penyakit kelamin merajalela. Banyak remaja memberontak melawan orang tua, dan juga aturan-aturan umum yang berlaku. Hasilnya, tingkat kejahatan yang dilakukan anak usia remaja melambung tinggi. Di bawah perjanjian yang lama, hukum Tuhan ditulis pada loh-loh batu. Tetapi di bawah perjanjian yang baru, Tuhan menulis perkataannya di dalam hati kita. Ketika Anda merenungkan firman, Roh Kudus membuatnya menjadi bagian dari batin Anda, dan Anda menjadi lebih seperti Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memungkinkan kita untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Tuhan yang adalah kebenaran. Keempat perintah yang pertama bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, sedangkan 6 perintah lainnya bicara tentang hubungan kita dengan orang-orang lain. Jika kita mengasihi Tuhan dan menaatinya, kita juga akan mengasihi orang-orang lain dan melayani mereka. Beberapa orang patuh kepada Tuhan karena takut, yang lain taat hanya karena mereka menginginkan berkat-Nya. Motif tertinggi bagi ketaatan ialah kasih kita kepada Tuhan. Namun bagaimana jika kita tidak taat kepada Tuhan? Dia menyediakan jalan penebusan bagi Israel melalui korban-korban yang ditentukan. Dia juga telah menyediakan jalan penebusan bagi orang-orang beriman masa kini melalui pekerjaan Kristus. Orang-orang beriman tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Hal ini bukan suatu alasan untuk berdosa, tetapi suatu dorongan untuk taat dengan didasari kasih kepada kehendak-Nya. Tidakkah telah tiba waktunya untuk mempertimbangkan kembali 10 perintah Allah? Waktu boleh berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama. Ia menciptakan kita, dan dibandingkan dengan siapapun juga, Ia tetap lebih tahu aturan apa yang kita perlukan. Perintah yang mana yang tersulit untuk Anda taati? Mengapa Allah memberi perintah itu? Apa yang harus berubah dalam hidup Anda untuk dapat menaatinya? Setelah menyatakan hukum dasarnya, Tuhan kemudian mengatakan kepada Musa bagaimana menerapkannya pada situasi-situasi khusus, sehingga setiap orang dapat menerima keadilan yang sama, yang merupakan prinsip di dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Tak seorang pun boleh memberlakukan hukum sekehendak hatinya sendiri. Apabila mengenai pembalasan pribadi, kita harus menaati Matius 5 ayat 38 sampai 48. Hukum Tuhan menunjukkan bahwa Dia peduli tentang segala sesuatu, laki-laki, perempuan, anak-anak, janin dalam kandungan, harta benda, dan bahkan binatang-binatang. Semua adalah ciptaannya, dan Dia berhak untuk mengatakan kepada kita bagaimana mengelolanya. Taurat tidak mengubah hati orang, tetapi dapat membantu mengendalikan perilakunya dan memberi ketertiban kepada bangsa.
hukum dan pemerintahan telah dilembagakan oleh Tuhan dan kita harus menghormatinya. Beberapa hukuman yang diberikan di sini mungkin terasa kejam bagi kita, tetapi ingatlah bahwa bangsa itu masih dalam masa kanak-kanak, dan anak-anak paling baik belajar melalui penghargaan dan hukuman. 40 tahun kemudian, ketika generasi yang baru muncul, Musa menekankan kasih ketika ia mengulangi hukum Taurat. Kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Setiap masyarakat mempunyai hukuman paling berat untuk kejahatan paling besar. Salah satu kejahatan terbesar dalam catatan bangsa Israel, suatu catatan yang diberikan oleh Tuhan, adalah memukul atau menghujat orang tua. Hukumannya berat, yaitu kematian. Masyarakat kita tidak menghukum orang untuk perbuatan seperti itu, tetapi kita harus ingat betapa seriusnya Tuhan memperhatikan sikap kita kepada orang tua. Dengan cara apa Anda menunjukkan sikap menghargai orang tua Anda? Dengan cara apa Anda menunjukkan sikap tidak menghargai orang tua Anda? Walaupun Anda tidak akan pernah dihadapkan pada hukuman yang berat, ingatlah apa yang Tuhan pikirkan mengenai pelecehan fisik ataupun kata-kata terhadap orang tua. Efesus pasal 6 ayat 2-3 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Bangsa Israel sangat berhati-hati untuk tidak memperlakukan orang asing dengan tidak baik, karena mereka pernah merasakan bagaimana menjadi orang asing. Setiap orang mengetahui bagaimana sulitnya menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Sayangnya, saat kita sudah mapan pada suatu tugas, kita mudah untuk menjadi tidak peka kepada orang baru. Apabila kita harus berjuang untuk merasa senang, kita mengharapkan orang lain juga harus berjuang. Allah ingin kita berbuat baik kepada pendatang baru dan mempunyai kepekaan dalam menghadapi orang asing. Keluaran pasal 22 mengajarkan kita lebih lanjut tentang 3 hal, tentang harta benda, tentang manusia, dan prinsip dasarnya. Tentang harta benda, Tuhan menginginkan kita untuk menghormati milik pribadi tiap orang, dan pokok yang ditekankan di sini ialah prinsip ganti rugi. Tidak cukup mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan atas kesalahan tersebut. Harus ada juga kesediaan untuk berdamai dengan orang-orang yang sudah disakiti. Daud mengetahui ayat 1 ini dan dapat menerapkannya pada orang lain, tetapi ia tidak menerapkan Keluaran 20 ayat 13-14 pada dirinya sendiri. Tentang manusia, banyaknya hukum ini mengungkapkan kekudusan dan kerinduan Tuhan agar umatnya menjadi bangsa yang kudus. Apabila ditaati, hukum ini melindungi orang dari kekerasan, pemerasan, penindasan, dan penderitaan. Tuhan berbelas kasihan kepada para janda dan anak yatim piatu, buruh miskin, dan orang asing. Apakah kita juga demikian? Prinsip dasarnya, hormati Tuhan dan utamakan Dia dalam segala sesuatu. Yesus meringkasnya di dalam Matius 6 ayat 33. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita tidak akan punya keinginan untuk menyakiti orang lain. Namun jika Tuhan tidak diutamakan, kita akan mulai mengeksploitasi orang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada saat teman dalam kesulitan, kita mungkin tergoda untuk melakukan kebohongan demi menolong dia. Allah memperingatkan kita untuk tidak melakukan cara itu. Apabila Anda mempunyai teman yang mendapat kesulitan akibat keputusannya yang salah, Tuhan berkata jangan berbohong untuk teman Anda. Tuhan memperingatkan untuk tidak membuat laporan palsu. Hukum Allah yang diberikan kepada umatnya di Keluaran dirancang untuk menyatakan kebenaran. Allah membenci kejahatan, kebohongan, dan gosip, segala sesuatu yang tidak benar. Membiarkan teman Anda belajar dari kesalahan yang pernah diperbuatnya adalah cara yang paling tepat yang dapat Anda lakukan. Keluaran pasal 23 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal: pertimbangan, pelestarian, perayaan, pengudusan. Pertimbangan, memperlakukan orang dengan adil mungkin kelihatannya mudah dilakukan, tetapi hati manusia yang berdosa bisa menyesatkan kita dengan rumor, kesaksian palsu, suara mayoritas, dan uang. Kenyataan bahwa seorang itu kaya atau miskin, teman atau musuh, tidak boleh membutakan mata kita terhadap kebenaran. Integritas tidak seharusnya diperjualbelikan. Pelestarian, Sabat adalah pemberian khusus Tuhan kepada Israel untuk menandai bangsa itu sebagai umatnya yang kudus. Sabat juga pemberiannya kepada manusia dan hewan untuk menyediakan istirahat yang diperlukan.
Tahun Sabat menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap tanah dan orang miskin. Sangat disayangkan bahwa orang-orang zaman sekarang telah melupakan pelajaran-pelajaran ini dan merusak ciptaan Tuhan dengan mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada. Perayaan, Tuhan menginginkan umatnya merayakan dan bersukacita atas kebaikannya. Jika perayaan kita mengabaikan Tuhan, kita bersalah karena menyembah berhala. Pengudusan, bangsa itu akan memasuki wilayah musuh dan akan digoda untuk berkompromi dengan orang-orang jahat di negeri itu. Mereka diperingatkan bahwa untuk tidak berbicara tentang ilah-ilah palsu, supaya mereka jangan sampai terbawa untuk menyembah dan melayani ilah-ilah itu dan membuat perjanjian dengan mereka. Jangan Anda mau dibujuk untuk tidak menaati Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan sampai akhir hidup Anda. Ada derajat-derajat kedekatan dengan Tuhan. Bangsa Israel tetap menyembah dari kejauhan sebab mereka takut terhadap Tuhan. Musa, Yosua, Nadab, Abihu, Harun, dan 70 tua-tua naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu Musa dan Yosua pergi lebih jauh, dan akhirnya Musa pergi ke dalam awan kemuliaan seorang diri. Kita sekarang ini dekat dengan Tuhan. Sejauh mana kita memilih untuk mendekat kepadanya? Tuhan mengundang kita untuk datang mendekat, tetapi seringkali kita tidak mau melakukan apa yang diperlukan untuk bertemu dengannya. Orang-orang yang berada di kaki gunung memiliki kitab dan darah perjanjian. Mereka juga membuat janji-janji untuk menaati Tuhan. Namun mereka tidak punya visi tentang kemuliaan Tuhan seperti yang dimiliki Musa di atas gunung. Anda mungkin mengira bahwa Keluaran 24 ayat 11 akan berbunyi, mereka memandang Allah lalu bersujud dan berdoa. Akan tetapi ayat itu berkata, mereka makan dan minum. Bisa memandang kemuliaan Tuhan tidak seharusnya membuat kita hidup seenaknya, atau sebaliknya menjadi terlalu tidak praktis dalam bersikap. Kita dapat makan dan minum bagi kemuliaannya. Namun berhati-hatilah agar jangan sampai kedekatan dengan Tuhan membuat kita seenaknya bersikap. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nadab dan Abihu akan mengalim sendiri akibat sikap mereka yang ceroboh terhadap Tuhan. Sebuah persembahan, Tuhan dapat membuat seluruh kemah suci dalam sekejap dengan kuasanya untuk mencipta. Tetapi sebaliknya, dia meminta bangsa itu untuk membawa persembahan mereka kepadanya. Mereka mendapat hak istimewa untuk membuat sebuah tempat suci bagi Tuhan. Saat ini kita ikut ambil bagian dalam membangun jemaatnya, dan kita harus mempergunakan hanya bahan-bahan yang terbaik. Apakah dengan sukarela Anda mempersembahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang telah diberikannya kepada Anda? Sebuah rancangan, Tuhan memberi Musa sebuah rancangan bagi kemah suci, sama seperti di kemudian hari dia memberi Daud sebuah rancangan bagi bait suci. Apabila Tuhan menginginkan sebuah pekerjaan dilakukan di bumi, dia mempunyai rencana yang harus diikuti oleh umatnya. Sungguh berbahaya untuk menyimpang dari rencana Tuhan dan mengikuti hikmat dunia. Tabut perjanjian adalah tahta Tuhan di dalam tempat maha kudus, dan kemuliaan Tuhan berdiam di antara kerup-kerup di atas tutup perdamaian. Tutup perdamaian kita berada di surga, dan jalan mendekat pada Tuhan selalu terbuka. Meja mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Roti juga berbicara tentang makanan rohani yang kita miliki dalam firman-Nya. Kandil emas mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah terang, dan bahwa kita harus menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Sama seperti lampu diisi dengan minyak, kita harus memiliki kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi yang efektif bagi Tuhan. Apakah kita bisa merasakan hadirat dan kuasa Tuhan hari ini? Ia selalu dekat dengan kita, hidup bersama kita, melihat setiap perbuatan kita, dan memahami pikiran kita. Hadirat Tuhan dapat menakutkan, tetapi Ia ingin hadiratnya membesarkan hati kita. Ia mengetahui keperluan kita dan berkuasa memenuhi setiap kebutuhan serta menjaga kita. Saat Anda memulai lagi hari-hari Anda, ingatlah bahwa Ia selalu menyertai Anda. Hanya ada satu rancangan bagi kemah suci, dan itu berasal dari Tuhan. Kepandaian dan kebijaksanaan manusia mungkin membawa keberhasilan dalam perkara-perkara dunia, tetapi hikmat manusia akan merusak pekerjaan Tuhan. Pastikanlah rencana-rencana yang Anda susun berasal dari surga dan bukan dari dunia. Ada satu standar ukuran bagi bangunan itu. Jika kita mengukur pelayanan dengan standar Tuhan, kita akan memperoleh kesatuan. Tetapi jika memakai standar-standar kita sendiri, pasti akan ada perpecahan.
Mereka menggunakan hanya bahan-bahan yang Tuhan perintahkan untuk dipakai. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 10-16, bacalah tentang bangunan dengan bahan-bahan yang tepat yang akan bertahan. Perhatikanlah juga penekanan pada emas di pasal 37, perak di pasal 38, dan batu-batu mulia di pasal 39. Kemah suci didiami oleh satu kemuliaan, yaitu kemuliaan Tuhan. Jika manusia memasukkan kemuliaannya, akan ada perpecahan. Yesus berdoa agar umatnya akan menjadi satu. Apakah Anda turut menjawab doa tersebut? Kemah suci bukan merupakan tempat berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian, melainkan tempat membawa persembahan dan pelayanan yang kudus. Persembahan korban. Hal pertama yang dilihat orang saat memasuki kemah suci ialah mezbah dari kayu penaga, sebab tak seorang pun dapat datang di hadirat Tuhan sampai dosa sudah ditangani. Pemisah pelataran. Tenda itu dikelilingi oleh layar dari lenan halus, karena hanya para imam dan orang Lewi yang dapat masuk ke dalam pelataran-pelataran kudus. Orang biasa tidak boleh memasuki pelataran-pelataran itu, dan para imam tidak boleh memasuki tempat maha kudus. Tuhan menginginkan semua umatnya menjadi imam, tapi hal itu tidak akan terjadi sampai pekerjaan Kristus selesai di atas kayu salib. Kini kita memiliki akses terbuka ke hadirat Tuhan melalui Yesus Kristus. Pembawa terang, ada kandil yang ditempatkan di tempat kudus dan memberi penerangan bagi para imam ketika mereka melayani. Kandil itu tidak menyinari kemah. Kemuliaan Tuhan yang melakukan hal itu. Umat Tuhan dan jemaatnya adalah terang di dalam dunia yang gelap. Pastikanlah bahwa Anda menjaga lampu Anda tetap bersih dan terang agar Anda tetap bersinar. Tugas keimaman adalah hak istimewa sekaligus tanggung jawab. Sungguh menyenangkan mengenakan pakaian yang mulia dan berada di pelataran-pelataran kudus. Tetapi menjadi imam juga membawa kewajiban-kewajiban yang serius. Mereka pertama-tama melayani Tuhan. 4 kali Tuhan menekankannya di dalam Keluaran 28. Para pelayan Tuhan harus berusaha untuk menyenangkan Dia saja. Kita harus menjadi hamba karena kehendak Yesus. Mereka melayani umat. Umat Tuhan adalah seperti permata baginya. Imam besar kita yang akbar itu membawa kita di dalam hatinya dan di atas pundaknya. Dia mewakili kita di depan tahta Allah sehingga kita diterima di dalam Dia yang dikasihinya. Mereka melayani bersama-sama. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka ketika mereka melayani umat. Tak ada persaingan atau kebingungan di dalam kemah suci, sebab mereka melayani Tuhan yang sama dan menaati firman yang sama. Tuhan telah mempersiapkan pelayanan bagi kita masing-masing, dan Dia akan memperlengkapi kita untuk melakukannya. Kita mempersembahkan, Tuhan yang menguduskan. Kita berserah, tetapi Dia yang menyucikan dan memisahkan kita untuk dipakai oleh-Nya saja. Sebagai imam-imam yang melayani Tuhan, umatnya kini secara rohani mengalami apa yang Harun dan putra-putranya alami secara jasmani. Kita telah dibasuh, darah Kristus telah membersihkan kita, dan masa lalu kita telah lenyap. Hati yang berdosa telah dimurnikan, bukan oleh upacara-upacara agama, melainkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kita telah dikenakan pakaian, kita berdiri dalam kebenaran Kristus, dan mengenakan pakaian kasih karunia Tuhan. Kita telah diurapi, kita memiliki Roh Kudus yang diam di dalam kita, dan Dia memampukan kita untuk melayani. Kita adalah milik Tuhan. Para imam ditandai oleh darah pada telinga, tangan, dan kaki. Korban bakaran yang terus-menerus pada pagi dan malam adalah peringatan akan pengabdian mereka yang lengkap dan tetap kepada Tuhan. Jangan lupa untuk setiap hari membawa diri kita menghadap Tuhan. Ingatlah untuk berdoa. Mezbah emas yang berada di depan tabir melambangkan pelayanan doa. Umat Tuhan masa kini tidak berdiri di depan tabir. Mereka dapat memasuki hadirat Tuhan. Kita perlu api Roh Kudus, atau doa-doa kita akan dipanjatkan tanpa perasaan. Doa itu khusus dan kita tidak boleh memperlakukannya seperti sesuatu yang biasa-biasa saja. Ingatlah bahwa Anda sudah ditebus. Umat Israel tidak ditebus dengan membayar sejumlah uang. Begitu juga kita. Tetapi membayar setengah sikal setiap tahun menjadi peringatan tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Perak tersebut dipakai untuk membuat alas-alas tiang tabir kemah suci. Fondasi dari segala sesuatu ialah penebusan. Ingatlah untuk menjaga diri tetap bersih. Seperti para imam, kita dibasuh 1 kali pada saat penebusan, tetapi kita harus tetap menjaga diri kita tetap bersih di dalam langkah-langkah kita setiap hari. Jika para imam saja bisa menjadi najis, bahkan ketika sedang melayani Tuhan di dalam kemah suci, lebih-lebih lagi kita ketika melayani di dalam dunia yang jahat.
Ingatlah untuk menghormati Roh Kudus, minyak urapan yang kudus melambangkan Roh Tuhan. Berhati-hatilah untuk tidak meniru pekerjaan Roh Kudus dengan usaha manusia atau memperlakukannya dengan cara-cara kita sendiri. Keluaran pasal 31 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal: pekerjaan, istirahat, dan hukum. Pekerjaan. Apabila Tuhan ingin agar suatu pekerjaan dilakukan, Dia memanggil para pekerja, memperlengkapi dan memberi mereka rencana untuk tugas tersebut. Dia juga memanggil orang-orang untuk membantu mereka dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Besalel dan Aholiab adalah seniman-seniman yang berbakat, tetapi mereka memerlukan panggilan dan perkenanan Tuhan sebelum mereka dapat melakukan pekerjaan yang menyukakan hatinya. Istirahat. Mengapa Tuhan menyebut-nyebut Sabat pada bagian ini? Mungkin Dia ingin mengingatkan umatnya bahwa pembangunan kemah suci sekalipun bukan merupakan alasan untuk melanggar peraturan Sabat. Mereka memerlukan sebuah hari peristirahatan, dan karena Sabat adalah tanda di antara Tuhan dan umatnya, mereka perlu menghormatinya. Tuhan ingin agar kita seimbang, bekerja, beristirahat, beribadah. Hukum. Lukas 11 ayat 20, kata asli yang diterjemahkan kuasa Allah sebenarnya berarti jari Allah, memberi petunjuk bahwa yang dimaksud dengan jari Allah adalah Roh Kudus yang menuliskan firman Tuhan. Dia sekarang menuliskannya juga di hati orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menyembahnya. Pernahkah Anda mengalami masalah besar? Pernahkah Anda berada di dalam situasi yang sulit di mana Anda sendiri tidak bisa berbuat apa-apa? Pernahkah Anda dibebaskan dari krisis oleh orang tua atau keluarga? Kehidupan ini menyediakan begitu banyak kesempatan yang menyulitkan. Semakin kita dewasa, kadangkala semakin banyak juga masalah. Dalam kehidupan kita memerlukan orang yang dapat membantu kita keluar dari masalah kita. Kita seringkali memerlukan keluarga atau teman yang perhatian, yang dapat membantu kita memecahkan masalah yang tidak dapat kita tangani sendiri. Sebenarnya, masalah ini terlalu besar untuk dibantu oleh teman yang memperhatikan kita, keluarga atau orang tua. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh dosa kita. Musa memohon kepada Tuhan untuk menghindarkan bangsa Israel yang pemberontak, dan Allah dibujuk untuk menghindarkan sebagian dari mereka. Seperti Musa, Yesus membela kita agar kita tidak merasakan akibat dari dosa kita. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita sendiri, tetapi Kristus dapat. Oleh sebab Ia menderita karena dosa-dosa kita, Allah dapat mengampuni kita. Ketidakpercayaan. Meskipun Tuhan telah berfirman dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya, dan bangsa Israel telah menyatakan janji untuk melaksanakan firman, bangsa itu tetap saja tidak tahu bagaimana hidup dengan iman. Musa telah pergi selama 40 hari, dan bangsa itu menjadi tidak sabar. Mereka masih punya api dan awan untuk meyakinkan mereka pada hadirat Tuhan, tetapi itu tidak cukup. Mereka menginginkan Tuhan yang kelihatan secara fisik untuk menguatkan mereka. Itulah ketidakpercayaan. Barang siapa percaya tidak akan gelisah. Kompromi. Harun seharusnya menjadi pemimpin rohani ketika Musa tidak di tempat, tetapi sebaliknya ia menyerah dan mengabulkan keinginan bangsa itu. Ketika diperhadapkan pada dosanya, Harun menyalahkan rakyat, Musa dan tungku pembakaran, tetapi ia tidak mengakui kesalahannya sendiri. Doa syafaat. Seandainya Musa seorang yang mementingkan dirinya sendiri, ia bisa menjadi pendiri sebuah bangsa baru. Tetapi ia mengasihi orang-orang itu dan berdoa memohon pengampunan bagi mereka. Ia mengingatkan Tuhan tentang perjanjiannya dan tentang kemuliaan yang akan hilang daripadanya jika bangsa itu dimusnahkan. Ketika Anda berdoa, ingatkan Tuhan tentang janji-janjinya dan arahkan permohonan Anda untuk memperbesar kemuliaannya. Hukuman. Kita harus memperhatikan kata-kata bijak sang pemazmur. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Tuhan di dalam kasih karunia-Nya mengampuni si pendosa, tetapi di dalam keadilan pemerintahannya, Dia harus menghukum dosa. Penghakiman ini mungkin tampak kejam bagi kita, tetapi bangsa itu sudah diperingatkan terhadap penyembahan berhala dan dengan sengaja telah tidak patuh kepada Tuhan. Tuhan harus mengajar mereka sejak awal untuk tidak bertindak seperti bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Israel harus tetap menjadi bangsa yang berbeda, atau Tuhan tidak dapat melaksanakan tujuan-tujuan besarnya melalui mereka. Persahabatan Tuhan. Kemah suci pada saat ini belum dibangun, sehingga yang dimaksudkan di Keluaran 33 mungkin sebuah kemah di mana Musa bertemu dengan Tuhan dan di atas mana tiang awan itu tinggal. Tuhan berbicara kepada Musa seperti kepada seorang sahabat, sebab Musa menaatinya. Tuhan tidak dapat tinggal dengan bangsa yang memberontak, tetapi Dia dapat bersekutu dengan Musa. Hadirat Tuhan.
Bangsa Yahudi memperhatikan hal-hal yang terjadi, tetapi Musa membuat hal-hal itu terjadi. Ia mengetahui jalan-jalan Tuhan dan berdoa agar hadirat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Musa tidak dapat berdoa berdasarkan ketaatan Israel pada hukum Taurat, tapi ia dapat memohon kasih karunia Tuhan. Orang-orang beriman masa kini memiliki keyakinan akan hadirat Tuhan sebab Dia sendiri telah berjanji untuk tinggal bersama kita. Kemuliaan Tuhan. Banyak orang beriman berdoa, "Tunjukkan jalan-Mu kepadaku." Tetapi tidak banyak yang berdoa, "Tunjukkan kemuliaan-Mu kepadaku." Tak seorang pun dapat melihat Tuhan dalam seluruh kemuliaannya dan bisa tetap hidup. Tetapi Tuhan dapat mengungkapkan sebagian dari kemuliaannya. Dia melakukannya bagi Musa dalam tempat persembunyian yang maha tinggi. Pengalaman kita tentang kemuliaan pada masa kini dijelaskan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kadangkala saat kita berbuat salah, kita berharap agar orang memaafkan dan melupakannya begitu saja. Lebih baik lagi kalau hanya melupakan tanpa memberi hukuman. Tapi menerima hukuman bukan berarti kita tidak bisa dimaafkan. Tuhan menjanjikan ada hukuman dan pengampunan bagi Musa dan seluruh bangsa Israel. Kedua hal tersebut adalah tanda dari kasih Allah. Keluaran pasal 34 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal. Tuhan yang murah hati, Tuhan yang cemburu, dan Tuhan yang mulia. Tuhan yang murah hati. Karena Dia murah hati dan panjang sabar, Tuhan memberi umatnya sebuah kesempatan lain. Sama seperti yang dilakukannya juga dengan kita sekarang. Dia memberi kesempatan kedua kepada Abraham, Yunus, dan Petrus. Musuh menuduh kita dan menginginkan kita berhenti, tapi Tuhan siap untuk mengampuni apabila kita berbalik kepadanya. Tuhan yang cemburu, Tuhan bekerja bagi kita, tetapi Dia mengharapkan kita berjalan bersamanya. Dia akan memegang perjanjiannya, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak berkompromi dengan kejahatan. Sangat mudah seseorang bisa masuk dalam dosa secara bertahap. Mula-mula ikut menyetujui apa yang disembah, diikuti dengan tindakan ikut mempersembahkan korban, lalu menjalin ikatan keluarga dengan mereka. Hasilnya, kita kehilangan anak-anak yang takut akan Tuhan, karena mereka akan ikut menyembah ilah-ilah palsu. Perhatikanlah penekanan pada mengutamakan Tuhan. Tuhan yang mulia. Musa tidak hanya mencari kemuliaan Tuhan dan melihatnya di atas gunung, tetapi ia ikut membawa orang lain melihat kemuliaan Tuhan dengan melihat apa yang tercermin dari wajahnya sendiri. Meskipun demikian, kemuliaan di wajah Musa memudar, sama seperti kemuliaan hukum Taurat. Ketika kita melihat Kristus di dalam firman dan Roh Kudus membuat kita makin menyerupainya, kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setiap aspek pembuatan kemah suci disebutkan secara terperinci, sebab setiap bagian penting bagi Tuhan. Kayu pasak yang paling kecil pun harus sesuai dengan rancangan yang Tuhan berikan kepada Musa di gunung. Jika kita mengharapkan Tuhan peduli tentang detail-detail kehidupan kita harus memperhatikan detail-detail perintahnya. Pembangunan kemah suci melibatkan rancangan Tuhan dan persediaan yang dimiliki umatnya. Bangsa Israel telah mendapat banyak kekayaan bangsa Mesir, dan dengan rela mereka membawa kekayaan tersebut kepada Tuhan. Hal itu merupakan tindakan kemurahan hati yang spontan dan bukan sesuatu yang dipaksakan dari mereka. Orang-orang Kristiani masa kini harus memberi dengan cara yang sama. Tuhan memberikan rancangan dan Dia juga memberikan hikmat yang dibutuhkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan itu dengan benar. Tak ada yang salah dengan keahlian seni yang didedikasikan, karena Tuhan membangun keindahan di dalam kemah sucinya. Tuhan menginginkan tangan yang terampil dan hati yang dikhususkan baginya. Musa berhati-hati memeriksa pekerjaan tersebut guna melihat apakah pekerjaan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kata diperintahkan ditemukan 17 kali di dalam Keluaran 35-39. Musa setia sebagai seorang hamba Tuhan dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pasal 39 diakhiri dengan mengatakan, "Lalu Musa memberkati mereka. Apakah akhir-akhir ini Anda mengambil waktu untuk memberkati orang-orang yang telah melakukan kehendak Tuhan dalam melayani Anda?" Keluaran pasal 40 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal: selesai, dilengkapi, harum, dan dipenuhi. Selesai. Semua kerangka perkakas dan perabotan telah selesai dibuat. Demikian juga pakaian para imam. Namun, Musa menantikan Tuhan mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sungguh bijaksana seorang pemimpin yang menantikan perintah dari Tuhan. Dilengkapi, Tuhan mengatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya.
Pertama-tama mereka harus mendirikan kemah itu dan kemudian mengisinya dengan keenam perabotan khusus yang sudah dibuat. Dimulai dengan tabut di dalam ruang Maha Kudus. Urutan yang benar sama pentingnya dengan perabotan yang benar. Ketika Musa selesai dengan kemah dan perabotan itu, ia memasang pelataran di sekelilingnya dan memisahkannya dari bagian tenda lainnya. Harum, segala sesuatu di dalam kemah suci diurapi dengan minyak khusus. Semua yang diurapi berarti telah dikhususkan untuk dipakai Tuhan. Apakah ada keharuman di dalam hidup kita yang membuat orang-orang berpikir tentang surga? Dipenuhi. Dua hal membuat kemah suci itu menjadi suatu bangunan khusus. Rancangannya diberikan oleh Tuhan dan hadirat Tuhan yang mulia memenuhinya ketika Dia datang berdiam bersama umatnya. Alangkah besar anugerah Tuhan sehingga Dia berkenan tinggal dengan bangsa yang penuh pemberontakan itu. Tuhan berjalan dengan manusia, lalu Dia hendak berdiam bersama mereka. Kemuliaannya datang ke kemah suci, tetapi ketika Israel berdosa, kemuliaan itu pergi. Kemuliaan itu berdiam di bait suci, tetapi kemudian pergi lagi karena dosa-dosa bangsa itu. Kemuliaan itu datang dalam pribadi Yesus Kristus dan sekarang berdiam di dalam hati orang-orang beriman secara pribadi dan juga di tengah kebersamaan jemaat. Suatu hari kemuliaan Tuhan akan diungkapkan di langit yang baru dan bumi yang baru, serta sebuah kota yang sempurna, di mana umatnya akan berdiam bersamanya untuk selama-lamanya.